Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 3 kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eminis Ensa SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Flores ND dengan nomor peserta 2015 0344 4435. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri Hebar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut telah saya laksanakan praktek pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sekarang Ibu minta salah satu peserta didik untuk maju memimpin kita dalam doa. Ayolah kita semua menyiapkan hati untuk berdoa. Nama Bapa dan yang sudah berjalan suruhkan hadirkan hadiratmu. Dengan segala permintaanmu, kami dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami melakukan kegiatan belajar mengajar kami dan mohon selalu pemikiran yang telah mendidik kami supaya kami dapat mengerti materi apa yang diberikan ilmu kepada kami. Semoga ini kami serahkan kepadamu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Bapa dan Amin. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran. Siapa-siapa yang tidak hadir? Baik, terima kasih. Hadir semua ya. Sebelum masuk materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apa gambar-gambar yang menyangkut dengan potensi sumber daya alam? Potensi sumber daya alam yang ada di luar lingkungan sekolah atau berada di luar lingkungan rumah. Pernah. Pernah tidak? Pernah. Ya, kita satu orang untuk menjawab materi yang berhubungan dengan potensi sumber daya alam. Saya. Ya, Nanda? Tanah. Ya, apa lagi? Air. Air. Apa lagi? Hutan. Ya, itu merupakan contoh sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan rumah dan di sekitar lingkungan sekolah. Baik, sebelum melakukan pembelajaran ini, Ibu menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari
dan yang tidak dapat diperbarui dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan laporan hasil diskusi tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dengan rasa percaya diri dan benar. Baik, itu merupakan tujuan dari pembelajaran pada materi potensi sumber daya alam. Sebelum Ibu menampilkan gambar-gambar, yang pertama Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksudkan dengan sumber daya alam? Surelis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di alam yang terdiri atas sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan intinya manusia. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terkandung di alam yang terdiri atas sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Ya, sumber daya alam ini dibagi atas dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam apa tadi? Abiotik. Contoh sumber daya alam abiotik itu terdiri dari apa saja? Yoli, contoh sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik. Ya, Enzi. Ya, Tina, apa lagi? Besi, apa lagi? Tembaga. Ya, Tina, besi, tembaga, gas alam, dan lain-lain. Kemudian potensi sumber daya alam biotik itu seperti apa? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup, apa lagi? Tumbuhan dan ya. Kemudian sumber daya alam ini digolongkan dalam 6, yaitu sumber daya alam berdasarkan asal, kemudian sumber daya alam berdasarkan sifat kelestarian, kemudian sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, yang berikut sumber daya alam berdasarkan apa? Sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Berikut Ibu ingin menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya. Sekarang perhatikan gambar yang ada di slide. Gambar pertama itu tentang tanah, gambar yang kedua tentang air, dan gambar yang ketiga tentang hutan. Ya, tentang hutan. Baik, berdasarkan gambar yang ada di slide atau gambar yang ada di depan, gambar-gambar yang ada di depan itu merupakan contoh potensi sumber daya alam yang bisa diperbaharui. ya, sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau disebut dengan sumber daya alam apa? Biotik. Ya, biotik. Ya, gambar yang berikut adalah yang pertama, gambar pertama itu tentang gas, yang kedua tentang minyak bumi, yang ketiga batu bara. Ini merupakan contoh dari potensi sumber daya alam yang dapat yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Baik, sekarang kita kalian
bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah disajikan. Feby gabung di kelompoknya ini, sastra mereka. Kenapa? Baik, sekarang diminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, yang sudah keluar. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan pengertian sumber daya alam. Jawab, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di alam yang terdiri atas sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pentingnya manusia. Nomor 2, sebutkan macam-macam sumber daya alam. Jawab, macam-macam sumber daya alam yaitu 1. Sumber daya alam kebutuhan, 2. Sumber daya alam pertambangan, 3. Sumber daya alam kelautan, 4. Sumber daya alam pariwisata. Nomor 3, sebutkan manfaat kegunaan sumber daya alam untuk kegunaan manusia. Jawab, manfaat sumber daya alam untuk mendukung kehidupan manusia yaitu 1. Air digunakan untuk minum, 2. Tanah digunakan untuk bertani, 3. Udara digunakan untuk bernapas, 4. Hutan menyediakan oksigen yang kita butuhkan. Nomor 4, berdasarkan sifat kelestariannya sumber daya alam dibedakan atas 2 yaitu sebutkan dengan contohnya masing-masing. Sumber daya alam dibedakan atas 2 yaitu sumber daya alam biotik, contohnya air, udara, angin, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam abiotik, contohnya minyak bumi, batu bara, emas, gas alam, dan lain-lain. Nomor 5, sebutkan 4 macam sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Jawab, 1. Sumber daya alam ruang, 2. Sumber daya alam materi, 3. Sumber daya alam energi, 4. Sumber daya alam hayati. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, beri kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Yerlin mau bertanya, Yerlin? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin memperbaiki hasil diskusi dari kelompok 1. Soal nomor 5, sebutkan 4 macam sumber daya alam beserta manfaatnya. Mereka punya tulisannya sumber daya alam, tidak menjelaskan dengan manfaatnya. Saya akan menjelaskan. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang diperlukan manusia dalam kehidupan untuk berbagai kegiatan sehingga manusia bisa hidup dengan layak dan nyaman. 2. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam lainnya dan bersifat vital. 3. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan atau menghidupkan perangkat untuk menjalankan aktivitas mereka atau sebagai penunjang kehidupan. 4. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sekian dan terima kasih. Baik, sudah bisa terima, Nanda? Sudah. Ya. Terima kasih, Yerlin, sudah memberikan masukan kepada kelompoknya Nanda. Sekian dan terima kasih. Berikut kelompoknya Yerlin. Selamat pagi Ibu dan selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Jelaskan pengertian sumber daya alam. Jawab. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terkandung di alam yang terdiri atas sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Nomor 2. Sebutkan macam-macam sumber daya alam. Jawab. Macam-macam sumber daya alam yaitu sumber daya alam kebutuhan, sumber daya alam pertambangan, sumber daya alam kelautan, sumber daya alam pariwisata. Nomor 3. Sebutkan manfaat kegunaan sumber daya alam kegunaan manusia. Jawab. Manfaat dari sumber daya alam untuk kegunaan manusia yaitu air digunakan untuk minum, tanah digunakan untuk bertani, udara digunakan untuk bernapas, hutan menyediakan oksigen yang kita butuhkan. 4. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dibedakan atas 2, yaitu sumber daya. Sebutkan dengan contohnya masing-masing. Jawab. Sumber daya alam abiotik. Contohnya gas, minyak bumi dan batu bara. Sumber daya alam biotik. Contohnya tanah, air dan hutan. Nomor 5. Sebutkan 4 macam sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Jawab. Sumber daya alam uang. Manfaatnya sumber daya yang diperlukan manusia dalam kehidupan untuk berbagi kegiatan sehingga manusia bisa hidup dengan layak dan nyaman. 2. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam ini biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam lainnya dan bersifat vital. 3. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi
biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan atau menghidupkan perangkat untuk menjalankan aktivitas mereka atau sebagai penunjang kehidupan. 4. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain yang ingin menanggapi waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin melengkapi jawaban kelompok 2 di nomor 4. Seharusnya sumber daya alam biotik itu contohnya air, udara, angin, dan lain-lain. Dan sumber daya alam abiotik contohnya itu minyak bumi, batu bara, emas, gas alam, dan lain-lain. Mereka punya kebalikan. Sumber daya alam abiotik mereka tulis di biotik. Ya. Nanti sebentar baru kita perbaiki sama-sama. Ya, bisa terima. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Sekarang Yelin, bisa terima tidak? Ya, bisa terima. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan pengertian sumber daya alam. Jawab. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung dari alam yang terdiri atas sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Nomor 2, sebutkan macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam adalah 1. Sumber daya alam perhutanan, 2. Sumber daya alam pertambangan, 3. Sumber daya alam kelautan, 4. Sumber daya alam pariwisata. Nomor 3, sebutkan manfaat penggunaan sumber daya alam untuk kegunaan manusia. Jawab. 1. Air digunakan untuk minum, 2. Tanah digunakan untuk bertani, 3. Udara digunakan untuk bernapas, 4. Hutan digunakan untuk menyediakan oksigen yang kita butuhkan. 4. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dibedakan atas 2, yaitu sumber. Sebutkan dengan contohnya masing-masing. Jawab. Sifat-sifat kelestariannya sumber daya alam dibedakan atas 2, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tanah, air, dan hutan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu gas, batu bara, dan minyak bumi. 5. Sebutkan 4 macam sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Jawab. 4 manfaat kegunaan sumber daya alam untuk kegunaan manusia adalah manusia bisa hidup dengan layak dan nyaman. 1. Sumber daya alam ruang, dan 2. Sumber daya alam materi. Sekian dan terima kasih. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami silakan. Bagaimana dengan kelompok lain? Memberikan tanggapan? Ya, Nanda.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan pengertian sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang diperlukan manusia dalam kehidupannya untuk berbagai kegiatan sehingga manusia bisa hidup dengan layak dan nyaman. Ya. Nadia bisa terima tanggapan dari ini kelompok 3? Bisa. Ya. Terima kasih. Baik, sekarang kalian sudah berdiskusi kelompok dan sudah mempresentasikannya. Maka sekarang Ibu ingin menyampaikan apakah hasil diskusi pada kelompok masing-masing ini sudah benar atau masih ada yang keliru? Ya, masih ada yang keliru. Itu di bagian mana? 4 macam sumber daya alam berdasarkan masalahnya. Ya, ada 4 macam sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, yaitu sumber daya alam ruang, sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam hayati. Ya, ada 4 sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sudah bisa mengerti semua? Sudah. Ya. Sudah bisa mengerti semua. Sekarang Ibu akan menampilkan soal-soal post-test untuk kalian kerja. Ya. Ini merupakan soal evaluasi kita pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Ini soalnya ada 5 nomor berupa pilihan ganda. Sudah. Soal evaluasinya nanti sebentar dikumpulkan. Nanti Ibu akan periksa. Kemudian yang belum mencapai KKM nanti diadakan remedial. Ini kita kelasnya kumpul sekali. Satu orang saja. Dan dari keseluruhan materi
yang dibahas pada siang hari ini. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan dari materi potensi sumber daya alam. Ya, Ibu minta satu orang saja memberikan kesimpulan. Ya, Potensi sumber daya alam sangat bagus. Banyak bidang yang menguntungkan Indonesia dari sumber daya alamnya, misalnya dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Kesimpulan bahwa potensi sumber daya alam sangat bagus, yaitu banyak bidang yang menguntungkan Indonesia dari sumber daya alamnya, misalnya dalam bidang perkebunan, perikanan, pertambangan, dan masih ada banyak lagi yang potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya, sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia itu berupa apa saja yang dimanfaatkan oleh manusia. Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan. Ya, itu merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam berupa geofisika. Baik, sekarang Ibu bagikan refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Sudah semua terisi refleksinya? Sudah. Ya. Apakah pembelajaran kita pada siang hari ini sangat menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan sekali. Baik, kita ice breaking dulu. Semangat. Tepuk satu semangat. Tepuk dua semangat. Tepuk tiga semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Materi kita pada pagi hari ini sudah selesai dan Ibu ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada minggu depan adalah materi bencana alam. Dan tugas yaitu kalian mencari informasi berupa
hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Sudah? Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Materi yang kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu minta salah satu orang memimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita semua menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Amin. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan nama-Mu, sehingga kami bisa melakukan kegiatan pembelajaran kami dari pagi hingga siang hari ini dengan lancar. Sekarang kami mau pulang, sertailah perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Siap bersalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua, silakan keluar. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih banyak semuanya.